Bayangin kalau sekarang lu mau login ke sebuah sosial media, lu mesti verifikasi umur dengan cara setor muka lu, ID card lu, dan apapun lah yang bisa membuktikan kalau lu itu udah dewasa dan cukup untuk melihat konten-konten ini. Terdengar langsung kayak apa banget kan, dan ini hal yang sesuatu yang benar-benar udah kelewatan. Tapi ternyata ini adalah peraturan yang resmi udah muncul di UK, yang dimana setiap orang itu wajib verifikasi mukanya kalau mau login sosial media. Online Safety Act yang ada di UK alias United Kingdom atau Inggris. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kebebasan berinternet semakin minim di dunia ini? Jadi apa itu Online Safety Act? Menurut gua dari niatnya itu bagus banget untuk melindungi anak-anak dari bahaya internet, dari bahaya ketagihan algoritma, dan bahaya yang bahkan bisa sampai merenggut nyawa atau merugikan. Jadi benar-benar hal yang secara teks sangat baik, tapi penerapannya sangat-sangat tyrant menurut gua. The rule are parts of the UK new Online Safety Act which passed in 2023. It covers social media platform in additional to PEEP website and aims to prevent online harassment. Dari sini kan kelihatan kayak, oh oke gitu loh, masih bagus gitu loh, masih keren gitu, masih sesuatu yang sesuai lah gitu. Gue juga mengkritik tentang bagaimana bukip ya di internet itu ya kayak self-verification-nya kayak, apakah kamu 18 tahun ke atas gitu? Hahaha, yes. Padahal masih bocil dan lain-lain kan sangat-sangat memalukan gitu, sangat-sangat apaan banget. Nah kalau kalian mau tahu juga, sebenarnya di Indonesia juga terjadi ya, cuman mungkin kurang menjadi bahan perbincangan. Tapi di UK itu banyak banget anak-anak itu melakukan kegiatan-kegiatan bahkan sampai yang karena konten-konten di online gitu loh. Yang pertama sih bullying ya, jelas online bullying, terus dipermalukan di internet, terus juga biasanya belajar hal-hal yang gak baik kayak aduh mesti disensor nih kalau di YouTube nih. Jadi itu loh yang abis makan di sama nyayat-nyayat. Nah, kenapa kayak gini-gini mesti disensor sih? Yang jelas itu nggak baik dan merugikan dan gampang terpengaruh gitu anak kecil sama hal-hal kayak gini kalau nggak diawasin sama orang tua. Ingat kuncinya, diawasin sama orang tua. Dan tentu saja bukip yang jelas-jelas anak kecil nggak boleh lihat. Tapi nyatanya memang di internet hal-hal seperti itu ada. Namun ini kan menjadi jelas bahwa sebenarnya internet ini bukan tempat yang aman buat anak kecil. Tapi instead of membuat internet itu lebih tidak boleh disentuh sama anak kecil, sepertinya pemerintahan di UK malah membuat internet itu semakin susah buat semua orang. Karena bukan anak kecil yang disuruh untuk konfirmasi kamu udah dewasa apa belum, tapi semua orang. Jadi kalau mau login ke sebuah website, kalau bahkan mau buka website, itu ada semacam age verification. Without proper age verification, and social media algorithms shouldn't be pushing harmful content to children. So what's actually changed, and will it work? I'm going to try and get into the over 18 numbers. Yoti is one of the age verification systems many companies are now using to stop young people accessing inappropriate content. It uses AI to estimate users' ages and is precise enough that it can't even be tricked using masks or selfies. Yes, ngeri banget gak sih? Dystopia banget gak sih? Lu kalau mau login gitu ya, lu mesti store wajah lu gitu, lu mesti di-scan gitu loh. Kayak kalau kita di film-film kan ngeliatnya tuh kayak si CEO atau ketua geng apa gitu yang datanya nggak mau keambil gitu segala macam. Tapi ini malah kebalikannya. Kita yang mesti store wajah kita ke internet untuk upload data diri kita ke internet. Bahkan ada beberapa yang mesti memprovide ID. Jadi bayangin, di sekitar kita juga terjadi bang. Iya, tapi itu untuk keamanan. Biasanya itu aplikasi perbankan yang emang mesti banget diverifikasi kalau itu lu. Dan itu tujuannya ya buat lu masuk ke tempat yang mesti meningkatkan keamanan. Yang ngerti gak sih lu, itu buat perbankan gitu, bukan buat lu ngelihat Twitter lagi pada marah-marah apa. Nah yang jadi problem adalah ini dipakai untuk ya sosial media juga gitu loh. Yang dimana sosial media itu kan kontennya banyak yang tidak safe buat anak kecil menurut gue ya, dan memang gitu. Tapi buat orang dewasa ya udah safe aja, lu udah gede gitu. Lu harus udah hal yang biasa melihat hal kayak gini. Tapi dengan adanya hal yang seperti itu malah membuat orang dewasa sekarang juga mesti setoran muka gitu. The change means that instead of self-report age checkbox that allow anyone to say they are 18 or older, viewers will have submitted identification document, age, estimated face scan, and bank documents such as credit card checks. Wow, banyak banget yang mesti dicek, bahkan sampai kredit card dan lain-lain. Kayak lucu banget gak sih lu login sosial media aja lu mesti kasih kredit card nih. Kayak what is going on, man? Ini dunia makin gak baik-baik aja. Ini censorship yang keterlaluan. Websites such as Reddit, social media platforms, and dating apps such as Grindr have all said they will put in age verification checks. Wow. Siap, social media. Ya kalau aplikasi pacaran gue setuju lah. But social media? Reddit sudah nggak bisa diakses di sini. Tapi again, why?
Bayangin lu mau ngeledekin Endo Bening di Facebook, lu mesti verifikasi, terus lu ketahuan mukanya kayak gimana dan lu umur berapa ya. Ya gue juga gak mau itu terjadi di lu gitu. Tapi kayak apa banget gitu. Dan ini terjadi di UK. Dan kalau misalnya di UK berhasil, ya bisa jadi negara-negara lain hal ini juga terjadi dan mengerikan banget gak sih? Pertanyaannya, apakah semua website atau semua aplikasi mesti setuju bang sama hal ini? Yes, setuju kalau website itu atau aplikasi itu masih mau beroperasi di negara tersebut. Kacau kan? If the website fail to put in edge checks, they can be fined 18 million pounds sterling or 20 million euros or 10% of their global revenue. Ya dendanya sih gila-gilaan ya. Kacau ya. Siapa yang berani gitu loh. Jadi kalau misalnya pada nggak mau setuju, pada nggak mau ikutan, ya mesti bayar denda. Dan karena saking menakutkan dan saking nggak jelasnya kenapa sampai semua sosial media mesti diikutin. Yang paling parahnya adalah sekarang Xbox juga sebagai platform game juga udah mesti melakukan itu di UK. Saking nggak jelas ini siapa aja yang mesti daftar gitu. Apakah website kayak sosial media semua mesti daftar, berarti website game juga mesti daftar, dan akhirnya ya mereka pada daftar. Age verification in the UK and Xbox ongoing commitment to player safety. Jadi ya, kalau main Xbox di UK mesti scan muka, kredit card. Gue nggak ngerti deh gimana prosedurnya. Tapi seperti video yang tadi udah kalian lihat, ya bisa jadi kayak gitu. Dan akibatnya apa? Hundreds of thousands of people backlash against internet safety rules. 5 days since Ofcom new internet regulation began being enforced, nearly 400,000 people have signed a petition asking them to be repealed. Kenapa orang-orang pada nolak ini? Kenapa orang-orang pada kesel? Yang pertama adalah concern tentang safety-nya data mereka. Bayangin, KTP disetor, kredit card disetor, muka disetor. Itu hacker kalau dapat datanya itu langsung dansa. Itu jackpot banget. Apalagi yang tersisa, aman nggak tuh datanya? Nah, kalau bocor gimana? Masalahnya ya kalau orang bilang ya kan bocor nanti didenda bang atau dihukum bang dan lain-lain. Ya tapi muka lu, KTP lu, bayangin muka lu di scan ya pak, di scan, bener-bener di scan gitu, di scanning gitu. Kredit card lu udah kesebar. Walaupun hackernya ketangkep, yang punya datanya bukan satu hacker doang. Selesai dong. Ngerti gak lu? Ini bukan masalah perlindungan yang mesti dikedepankan gitu, tapi masalah solusi lu menimbulkan masalah baru yang dimana niat solusi lu adalah menutup masalah lama. Jadi bukannya selesai malah nambah problem baru yang menurut gue lebih kacau balau, yaitu adalah risk terhadap data keamanan dari user itu bisa kacau balau. Bahkan bukan cuma email, bukan cuma tanggal lahir, ini se-KTP-KTP-nya, KTP sono ya, bukan KTP kita, wajah, bahkan sampai kredit card dan lain-lain. Kacau. Kalau lu tanya gue, menurut gue nggak pernah setuju sama censorship. Dan gue tahu, gue bukan berarti anak kecil buka bukip bang segala macam. Enggak, gue juga nggak pernah setuju anak kecil buka bukip. Bahkan gue lebih ekstrim, gue nggak setuju anak kecil dikasih sosial media. Kalau belum cukup umur, jangan kasih sosial media. Mau umur berapapun, dia punya KTP dulu baru terjun ke sosial media. Dari dulu di banyak video gue udah bilang anak kecil jauhin dari sosmed. Mereka belum butuh sosmed. Mereka boleh lah pakai aplikasi buat mesen makan, mesen ojol segala macam boleh. Tapi sosial media, forum dan lain-lain itu bukan tempat yang tepat dan siap untuk anak kecil. Masih sekolah, nggak usah main sosmed, fokus belajar, pakai buat buka Wikipedia, bukan buat buka Twitter. Hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua, hal yang seharusnya menjadi sebuah tugas orang tua karena dia bikin anak brot, anaknya keluar harusnya diawasin. Jadi, aku malas. Negara, tolong urusin anakku. Lindungi anakku dari internet. Karena anakku diem kalau dikasih iPad. Tapi iPad isinya bisa aneh-aneh kalau misalnya dia udah mulai belajar googling dan lain-lain. Nah, udah jadinya negara bisa oke gitu ya. Kalau negaranya bener sih nggak apa-apa. Bahkan selevel UK aja yang dihitungannya negara maju, negara di Eropa aja ini udah dapet backlash yang dimana udah parah banget gitu orang-orang against ini. Apalagi di negara-negara kayak, bahkan isu terbarunya ya gara-gara orang sebel sama hal ini, mereka semua pada mau pakai VPN dan VPN juga kayaknya mau di-ban di sana itu isunya. Tapi kocak aja gitu. Menurut gua VPN tuh nggak bisa di-ban gitu. Kalau gua ngelihat terus gimana lu tahu orang itu pakai VPN? Ngerti gak sih, kayak how do you know itu pakai VPN? Wah, lebih kacau lagi dong berarti mereka penetrasi ke dalam privasinya dan lain-lain. Jadi kayak wah, seru sih. Lagi-lagi peraturan dibuat sama orang yang nggak mau atau nggak ngerti sama apa yang mereka buat. Perlindungan terbaik anak dari bahaya internet adalah menjauhkan anak itu dari internet dan selalu mendampingi anak tersebut kalau dia lagi buka internet. Bukannya anaknya main iPad, elunya nonton anime gitu ya, sama juga bohong. Jadi ya menurut gua ini kasus yang mungkin biar teman-teman bisa sambil belajar, dan tentu teman-teman yang lagi di UK mungkin bisa kritisi gua kalau ada keliru atau ada salah atau ada update gitu bang, kayak gini dan segala macam. Ya di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking negara lain kayak gini dan kalian mau support gua, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan gue itu upload video sehari satu loh. Jadi kalau kalian masih mau nontonin gua, klik channel gua dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, howdy mate. Itu bahasa Inggris kan? Itu howsy. Stay clean and sound.